Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adnoval Kazomi dari Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Jambi dengan NIM F1E122054. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan inti untuk software-software itu. Sebelum ada sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi dengan keunggulan masing-masing. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup hitungan penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Contoh sistem operasi modern adalah Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Ada beberapa pengertian sistem operasi menurut ahli. Menurut Lim Rushamsi, sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang dapat melakukan tugas mengontrol dan mengatur perangkat keras sekaligus operasi dasar sistem lainnya dan juga bisa untuk menjalankan program aplikasi. Menurut M. Suyanto, sistem operasi adalah suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen perangkat lunak atau software yang memiliki fungsi untuk mengontrol seluruh aktivitas yang sudah dilakukan komputer. Manajemen proses dalam sistem operasi. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik, sebagaimana mestinya. Sistem operasi bertugas dan bertanggung jawab yang berkaitan dengan manajemen proses, diantaranya: 1. Membuat dan menghapus proses pengguna dan sistem operasi dan sistem proses. Maaf. Sehingga sistem operasi bertugas untuk mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan oleh sebuah proses dan kemudian mengambil sumber daya itu kembali setelah proses tersebut selesai dengan tujuan agar dapat digunakan untuk proses lainnya. Melanjutkan proses, yang dimana sistem operasi akan mengatur proses apa yang harus dijalankan terlebih dahulu, berdasarkan prioritas dari proses yang ada. Ketika terjadi dua atau lebih proses yang mengantri untuk dijalankan, maka sistem operasi akan mendahulukan proses yang memiliki prioritas paling besar. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi yang dimana sistem operasi akan mengatur jalannya beberapa proses yang dieksekusi bersamaan, dengan tujuan menghindari terjadinya proses agar setiap proses dapat berjalan dengan lancar, dan lain-lain. Ada beberapa model pada proses sistem operasi. Sebelumnya manajemen proses, maka harus diketahui terlebih dahulu hal yang paling dasar untuk melakukan hal tersebut. Di antaranya, 1. Multiprogramming. Multiprogramming yakni melakukan proses satu persatu secara bergantian dalam waktu yang sangat cepat atau bersamaan, sehingga setiap proses memiliki satu virtual CPU. 2. Pseudo-parallelism. Model ini berfungsi untuk melakukan lebih dari satu pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Maka hal tersebut memunculkan beberapa jenis model proses yang dilakukan oleh sistem operasi, yaitu proses rentak. Dalam proses rentak ini maka prosesor akan menghadapi banyak tugas dan proses, sehingga terdapat beberapa istilah diantaranya. Multiprogramming. Multiprogramming adalah sistem yang menjalankan lebih dari satu program sekaligus dalam waktu bersamaan. Multitasking adalah menyiapkan beberapa program bagian untuk diolah oleh prosesor, tetapi belum sempat dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Multiprocessing adalah sejumlah tugas yang telah dijadwalkan untuk dijalankan oleh prosesor. Multiplexing adalah pertukaran kendali dalam selang waktu terpisah-pisah. Time sharing adalah proses yang dilakukan secara bersamaan, yang dimana sejumlah pemakai dapat menggunakan satu sistem komputer, sehingga setiap pemakai merasa bahwa seluruh sistem komputer dimanfaatkan oleh dirinya sendiri.
Proses berurutan. Proses berurutan yaitu proses sejumlah proses berlangsung secara berselingan dalam satu waktu dan di antara proses tersebut tidak saling tumpang tindih sebelum satu proses diselesaikan sementara proses berikutnya belum bekerja. 3. Proses paralel. Proses paralel yaitu sejumlah proses dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Prosesor serentak berpenggalan. Proses serentak berpenggalan yaitu proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari suatu proses yang berselingan dengan potongan dari proses lain. Proses ini akan saling tumpang tindih dengan potongan proses kedua. Status proses. Pemanggilan proses oleh proses lain disebut dengan paralel. Sistem operasi tersebut menyediakan apa yang dibutuhkan oleh proses, dan umumnya proses diciptakan dan dihilangkan selama operasi berlangsung. 1. Create and destroy proses. Create and destroy proses yaitu sistem operasi yang mendukung konsep proses dan harus menyediakan suatu cara untuk membuat proses dan menghilangkan proses tersebut. 2. Fork system call. Fork system call yaitu mekanisme untuk membuat proses yang identik dengan proses yang memanggilnya. 3. Proses penjadwalan. Proses penjadwalan ini digunakan untuk pengaturan eksekusi proses, sehingga proses yang dijalankan oleh sistem operasi memiliki 3 jenis keadaan status proses, yaitu running. Dalam proses running, untuk menjalankan program maka dibutuhkan atau menggunakan CPU pada saat eksekusi berlangsung. Blocked. Dalam proses blocked, yakni program tidak dapat berjalan sampai kegiatan eksternal terlaksana, karena bisa juga berupa proses menunggu untuk menyelesaikan terlebih dahulu perangkat I atau O dan tersedianya memori. Ready. Dalam proses ini siap dikerjakan tetapi menunggu giliran dengan proses lain yang sedang dikerjakan. Proses penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU merupakan pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst I atau O dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Terdapat 4 skema dalam penjadwalan CPU, yaitu berubah dari running state ke ready state, berubah dari waiting state ke ready state, berubah dari running state ke waiting state, dan terminate. Pada skema 1 dan 2 dapat dikatakan preemptive, yang artinya dapat diganti oleh proses lain atau bahasa lainnya bisa di-interrupt. Skema 3 dan 4 dikatakan non-preemptive, yang artinya tidak dapat diganti oleh proses lain, harus dijalankan sampai selesai, dengan kata lain tidak bisa di-interrupt. Pada saat CPU menganggur, maka sistem operasi harus menyeleksi proses-proses yang ada di memori utama atau ready queue untuk dieksekusi dan mengalokasikan CPU untuk salah satu dari proses tersebut. Seleksi semacam ini disebut dengan short-term scheduler atau CPU scheduler. Komponen yang lain dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah suatu modul yang akan memberikan kontrol pada CPU terhadap penyeleksian proses yang dilakukan selama short-term scheduling. Waktu yang diperlukan untuk dispatcher untuk menghentikan suatu proses dan memulai proses yang lain disebut dengan dispatch latency. Jika dalam suatu proses ber-CPU jauh lebih besar daripada ber-I/O, maka disebut CPU bound. Demikian juga sebaliknya disebut dengan I/O bound. Deadlock. Deadlock adalah keadaan di mana sejumlah permintaan yang tidak bisa dijalankan oleh scheduler karena permintaan-permintaan tersebut saling tunggu-menunggu. Deadlock adalah masalah utama dalam penggunaan data secara bersama-sama pada sistem basis data terdistribusi. Sering terjadi di deadlock antar transaksi, terutama pada sistem yang menggunakan currency control berbasis locking. Ada berbagai cara untuk menangani deadlock, yaitu dengan pencegahan, penghindaran, dan pendeteksian. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Pencegahan dan penghindaran deadlock bersifat konservatif dan pesimistik, sehingga lebih banyak penelitian tertarik untuk menemukan algoritma pendeteksi yang deadlock.
Pendeteksian deadlock ini dapat dilakukan secara terdistribusi. Algoritma Overmark dan Candi Misra termasuk ke dalam algoritma pendeteksi deadlock terdistribusi yang bermodel AND. Informasi tentang transaksi yang sedang menunggu digambarkan dalam WFG, Wait for Graph. Performa kedua algoritma ini dibandingkan dengan menggunakan simulasi. Kriteria yang dibandingkan adalah lamanya deadlock atau deadlock persistent time atau DPT dalam sistem dan lamanya waktu komunikasi untuk memelihara WFG. WFG maintenance time. Deadlock bertahan dalam sistem lebih lama pada algoritma Obermark. Dengan adanya deadlock ini, performa sistem akan berkurang. Algoritma Obermark lebih banyak melakukan komunikasi untuk pemelihara WFG. Oleh karena itu, dilihat dari lamanya deadlock dalam sistem dan banyaknya komunikasi untuk memelihara WFG. Dapat disimpulkan algoritma Candi Misra lebih baik daripada algoritma Obermark. Manajemen memori utama. Memori utama atau dikenal sebagai RAM adalah sebuah tempat penyimpanan dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data yang datanya digunakan oleh CPU dan perangkat I/O. Memori utama termasuk penyimpanan data yang bersifat volatile atau tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori, seperti menjaga dan memelihara bagian-bagian memori yang sedang digunakan dan siapa saja yang menggunakannya, memilih program yang akan di-load ke memori, atau memutuskan proses-proses mana saja yang harus dipanggil ke memori jika masih ada ruang di memori. Dan yang terakhir, mengalokasikan dan mengdelegasikan ruang memori jika diperlukan. Itulah sedikit penjelasan itulah sedikit itulah sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.